Simplex didirikan oleh Charles Henry Bingham, bangsawan Inggris di Utrecht tahun 1887. Berjumpa kembali dengan Jaya Badiondel, pelestari budaya. Hari ini kita ke rumahnya Mbah Guru, Pak Putut di mana, desa apa ini ya? Desa Pucangrejo, Sawahan, Madiun. Oh, desanya Karangrejo. Oh, Pucangrejo. Kecamatan Sawahan. Kecamatannya Sawahan, Madiun. Tapi klubnya malah ikut Barat ya? Apa klubnya? Asli Barat rumahnya. Oh, aslinya Barat. Ya. Oh, di sini nyonya. Apa klubnya namanya? Kobar apa? Kobarnya ya, Kobar ya. Dari klub Kobar kita akan melihat apa namanya? Sepeda Simplex Cycloid. Ada seorang teman yang mau beli Simplex Cycloid, kemudian minta dibuatkan tutorial biar nggak ketipu, nggak keliru gitu ya, karena harganya ya sudah lumayan. Ini nanti ini didapat tahun berapa Pak? 2007 dapatnya dari daerah Pati. Dari Pati, Jawa Tengah. Nah ini sekarang tidak dijual ya, tidak dijual ya. Sudah banyak sekali yang datang ke rumah sini, nggak dijual. Akan kita lihat nanti detail-detailnya. Oke. Hak paten Simplex Cycloid sendiri sebenarnya sudah didaftarkan dan sudah diakui pada tahun 1909, yaitu berkaitan dengan Simplex Cycloid. Pada tahun 1935, Cycloid pernah disengketakan di pengadilan oleh pabrik Merkel. Jadi pabrik Simplex digugat oleh pabrik sepeda Merkel yang mengatakan bahwa Cycloid itu adalah hak patennya dengan suku cadangnya dan lain-lainnya. Namun demikian dalam persidangan akhirnya dimenangkan oleh pihak pabrik Simplex yang memang memiliki hak paten atas istilah atau berkaitan dengan Cycloid. Ini sepeda Simplex Cycloidnya. Nah, kita lihat satu persatu. Ini pakai setirnya, setir tuas masuk ya. Masuk, kemudian ada tulisannya, umumnya ada tulisannya Simplex Amsterdam. Di sini ini ya masih kelihatan tulisannya itu di sini, lembut-lembut Simplex Amsterdam ini ada. Kemudian ada sabuannya. Sabuannya ini salah satu cirinya, tapi tidak hanya Simplex Cycloid ya. Simplex lama itu juga ada sabuannya, cuma bracketnya kecil. Ini poroknya. Ini rem dari depan, bautnya lebar depan dari depan. Oh iya ya. Salah satu cirinya selebornya itu pembautnya itu di depan ya. Tidak, kalau umumnya kan sepeda di belakang. Kalau Simplex Cycloid atau untuk gear dan setir yang tuasnya masuk ke dalam handle itu sebenarnya bukan eksklusif atau dominan dipakai oleh sepeda Simplex Cycloid, karena sepeda yang lain juga memakai. Misalnya sepeda Simplex lama yang diproduksi sebelum 40 juga, Simplex Pastor juga memakai, kemudian Cruise Frame juga memakai. Jadi bukan hak istimewa punyanya Simplex Cycloid, tapi yang kita kenal sampai saat ini seolah-olah dia yang memiliki ya. Pegangan selibornya emang seperti ini, pegangan selibornya. Ini tromolnya. Kemudian ini memakai pelek
yang kotak, velg kotak 36 ini. Modelnya zigzag, zigzag sini, 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 zigzag, zigzag. Komstirnya asli ini, komstir. Nah, komstir simplex cycloid tidak sama dengan simplex biasa ya, karena simplex biasa itu kalau dimasukkan ke simplex cycloid agak longgar, tidak bisa, jadi berbeda komnya. Kalau mau pakai yang simplex biasa, simplex neo, itu harus pakai ring, karena ini lebih besar, karena ada sabuannya ini. Jadi berbeda komstirnya. Ini pakai lucifer ya lampunya. Tapi kalau lampu dinamo opsi monggo yang selera. Yang simplex juga ada, yang asli simplex. Harganya lumayan. Ini piringannya model Mercy. Ini yang gepeng ya, ada yang agak cembung sininya, agak bulat. 1935 simplex mulai menggunakan lampu dan dinamo merek simplex sendiri. Bracketnya besar, ini ada 50 milian, dan ini pakai bearing atau pakai klaker. Kalau simplex biasanya diginikan cakep atau karena dia 40 mili bracketnya. Ini ringnya di sininya. yang luar nih. Oh ya, ada tutupnya, ringnya untuk nganu klaker dia. Iya, biar nggak keluar. Nah, ini sendiri nih kayak masuk ada. Nah, ini kayak biasanya pakai ini ditutup dia atau digeser untuk melepasnya. Ini ada apa, pateng kasnya, memang di sini ada tulis, memang biasanya dipakai untuk simplex itu tulisannya HKP nih kalau nggak salah. Itu di sini ada ini enggak kelihatan tuh. Nah, itu ada tulisannya HKP, biasanya dipakai untuk simplex. Terus di sini jendol ini. Nah, ini jendol masuk ke bracketnya. Ya, itu tulisannya jelas tuh, HKP. Nah, biasa dipakai di sepeda simplex. Nah, ini kalau simplex cycloid ini pipanya ini. Kalau simplex neo ini lurus tegak dan tidak terlihat ada las-lasannya. Simplex cycloid agak berbelok, agak melengkung, tapi ya sama pipih dan tidak terlihat ada las-lasannya. Nah, ini tidak seperti simplex B. Kalau simplex neo ini kita pegang seperti tembok. Kalau simplex cycloid tidak. Ini juga, cuma dia pipih nih. Ya, pipih ya, agak pipih, tapi ini sininya agak cembung-cembung, tidak, sininya tidak seperti tembok ya. Simplex cycloid. Remnya, jadi kalau simplex yang namanya cycloid sebenarnya posisinya hanya di bracket ini saja, karena cycloid itu artinya ya klaker, kalau di sini klaker atau bearing. Sementara kalau di sini ada cor, kemudian di sini ada sabuannya, itu simplex lama juga seperti itu. Tapi simplex lama bracketnya kecil, perbedaannya di situ. Kemudian ini pakai pedal Union made in Jerman. Sepeda simplex cycloid sendiri sebenarnya dari kata cycloid itu berarti kan bearing atau klaker kalau di sini. Bracketnya itu, jadi yang menjadi fokus utama adalah bracketnya. Bracketnya ukurannya kurang lebih 55 mili ya, atau 5,5 cm. Itu yang menjadi fokus utama untuk simplex cycloid.
Karena kalau kita bicara tentang sabukan, sabuk yang di depan, di head tube depan itu, pipa depan itu di atas bawah itu di Simplex lama, Simplex Neo lama yang keluaran sebelum tahun 40 itu juga ada sabukannya. Kemudian supit belakang, pertemuan supit belakang itu antara vertikal dan horizontal itu juga cor. Untuk Simplex Neo lama itu juga cor, sama dengan Simplex Cycloid. Jadi itu bukan merupakan fokus utama di dalam atau hal yang paling utama di Simplex Cycloid, karena Simplex Cycloid ya bearing itu kemudian yang ada bearingnya juga, yang Simplex bracketnya besar juga, tidak hanya yang ada sabukannya ataupun cor di belakang. Itu terbukti ada Simplex Cycloid yang kalau orang sini namanya Fapril, karena gearnya itu ada tulisannya, di kayuannya ada tulisannya Fapril. Itu juga bracketnya besar, dan saya pernah dapat juga yang as tengahnya itu masih ori, yaitu dari Klaker. Itu saya pernah dapatkan di sepeda Fapril, bracketnya juga besar. Itu juga disebut Simplex Cycloid, meskipun dia tidak ada sabukannya di depan dan di belakang juga tidak cor. Dan ada lagi Simplex Sport yang dibuat tahun-tahun muda, itu juga tidak berkaitan dengan, itu ukurannya malah roda 26, itu tidak berkaitan dengan sabukan. Setir juga, setirnya itu malah setir kupu-kupu yang bentuknya remnya pakai olor, pakai kabel olor, itu setirnya. Kemudian belakang otomatis ya juga sudah tidak cor. Artinya Simplex Cycloid itu berkaitan dengan bearing saja, bearing atau klaker saja. Ini bukti yang menunjukkan bahwa Simplex Cycloid Sport ini untuk roda 26 ternyata ada ya. Ini diproduksi tahun 1953 setelah Simplex bergabung dengan lokomotif. Itu kalau Simplex Cycloid. Di sini juga ada tulisannya Simplex Amsterdam. Sudah tadi. Sini ada tulisannya juga, ini cuma agak terlihat di sini. Di luarnya Simplex Amsterdam. Ini konstruksinya rim seperti ini. Ini kita lihat agak kita lihat nomor serinya. Nah, kalau dari sini, ini nomor serinya bulan 2 berapa. Cuma yang jelas kalau Simplex itu biasanya besar-besar, kemudian agak berjauhan gitu ya, berjauhan. Ini artikel yang mengatakan bahwa untuk setir Simplex Cycloid yang kita kenal itu sebenarnya diperuntukkan untuk setir Simplex Cycloid yang rem karet atau setir Simplex lama yang rem karet yang ada cenilannya juga. Ini dia mengatakan bahwa untuk L-nya ini ya merupakan modifikasi ya, karya anak bangsa untuk memenuhi permintaan pasar, dan juga termasuk U-nya ini juga merupakan modifikasi. Ini kan juga di tengahnya ini lubang biasanya, akhirnya ditutup ya. Jadi model seperti ini menurut beliaunya ini merupakan modifikasi dari karya anak bangsa menyesuaikan pasar, dimana di negeri Belandanya sendiri tidak dijumpai hal semacam itu. Jadi setirnya yang untuk
simplex cycloid itu sebenarnya untuk konstruksi rem karet. Dan ini Bar belakang, apa namanya, menyatu ya, cor sambungan. ya. Ini pakai boncengannya punyanya Gazelle ini. Gazelle itu boncengannya seperti ini, ada apa untuk tempat tali ya. Dan memang tidak ada mereknya ya, seperti ini punya Gazelle. Ini juga Masuknya nggak ada as. selip ya, pegangan selebor itu memang seperti relik-relik industri itu. Kemudian ke sini ada tempatnya sendiri di sini. Ini tempatnya untuk pegangan selebor di sini, berlubang di sini. Jadi tidak ke as ini ya. Ini pakai jagrak. Sebutannya kalau di sini hiu atau apa? Kupu-kupu atau hiu, ini ya lumayan mahal ini. Bagus ini. Kalau stopannya ini enggak aslinya ya. Kalau stopannya modelnya ada ilatnya ke atas, kalau yang asli panjang ada bundar, kemudian ke atas itu ilatnya malah ke atas. Nggak pakai huruf S. Enggak ada ininya sebenarnya kalau simplex. Pantok. Ini tromolnya asli ini. Ini di sini ada tulisannya. Cuma masih terbacanya simplex, kelihatannya tulisannya kalau nggak ada simplex Amsterdam. Kemudian di sini juga ada tulisannya ini, simplex Amsterdam. Yang depan itu juga ada. Ini konstruksi remnya yang apa kok konstruksi rem? Ya tromolnya untuk naikkan ini biasa. Ada yang model kayak celurit itu. Nah, celurit atau apa teman-teman bilang itu bagus sekali itu. Cuma ya jarang. Untuk konstruksi atau tromol belakang yang model apa, pengungkitnya model celurit atau model bokong semar atau model C, ada yang nyebut seperti itu diproduksi pada tahun 1927 sampai 1936. Setelah itu simplex menggunakan tromol yang konstruksinya biasa, tidak seperti model yang unik seperti celurit itu. Ini yang menunjukkan ukuran sepeda simplex cycloid yang diproduksi sana di Belanda. Ada 3 jenis untuk laki-laki, 3 ukuran, 580 mili, 620 mili, dan 680 mili, atau 58 cm, 62 cm, dan 68 cm. Berarti kalau memang itu benar, untuk simplex cycloid yang ada di Indonesia yang ukurannya 55 inci atau 55 cm ya, bukan inci ya, itu berarti sudah dipotong, entah itu dari yang 58 cm atau yang dari 62 cm. Kalau memang katalog itu benar dan yang dibawa ke Indonesia hanya yang ukuran-ukuran itu, berarti yang ukuran 55 di Indonesia itu sudah mengalami pemotongan karena menyesuaikan postur yang ada di Indonesia.